Kita semua pernah ngerasa kejebak kan? Bukan kejebak macet atau di dalam lift ya, tapi kejebak di dalam cara kita berpikir. Nah, hari ini kita bakal bongkar jebakan-jebakan logika ini, biar kita bisa lebih jeli melihat dan tentunya menghindarinya. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih kamu dengerin sebuah argumen yang kayaknya bener banget, masuk akal banget, tapi kok di dalam hati ada yang ngeganjel, rasanya ada yang nggak beres. Nah, perasaan itu ada alasannya kok, dan kamu nggak sendirian. Anggap aja ini kayak ada glitch atau error kecil di software otak kita. Ini sama sekali bukan berarti kita bodoh loh. Justru ini adalah jebakan yang bisa kena ke siapa aja, sepintar apapun orangnya. Makanya, mengenali glitch ini adalah langkah pertama buat jadi pemikir yang lebih cerdas. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam. Sebenarnya apa sih yang kita maksud dengan sesat pikir ini? Gampangnya gini, sesat pikir atau logical fallacy itu adalah argumen yang dari luar kelihatannya kokoh, meyakinkan, keren banget. Tapi pas kita periksa lebih teliti, fondasinya ternyata retak. Ada cacat dalam logikanya. Mirip-mirip ilusi optik gitu, tapi ini buat pikiran kita. Nah, ini dia bagian yang penting banget. Kita sering banget nih nyampur adukin antara sesat pikir dengan bias kognitif. Keduanya memang sama-sama jebakan pikiran, tapi jenisnya beda jauh. Mari kita luruskan. Jadi, ini bedanya. Sesat pikir itu ibarat resep kue yang salah. Bahannya mungkin bagus, tapi cara meraciknya ngaco, jadi hasilnya pasti nggak bener. Sedangkan bias kognitif itu lebih kayak ovennya yang suhunya nggak stabil. Masalahnya ada di alatnya, yaitu otak kita yang kadang suka ambil jalan pintas. Intinya, yang satu salah di argumennya, yang satu lagi salah di cara kita memproses informasi. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang bagian yang seru. Kita lihat gimana konsep ini muncul di dunia nyata. Dan tempat terbaik buat mulai berburu sesat pikir ini adalah dunia periklanan. Iklan itu kan butuh hasil yang cepat. Mereka nggak punya waktu buat ngasih kita presentasi logika yang panjang lebar. Jadi mereka ambil jalan pintas. Pakai sesat pikir buat langsung nyolek emosi kita, entah itu rasa takut, keinginan buat diterima, atau kepercayaan buta, dan ngelewatin proses berpikir kritis kita. Siapa coba yang nggak kenal slogan ini? Telah melayani lebih dari 99 miliar pelanggan. Kedengarannya impresif banget kan? Tapi ayo, kita lihat trik logika apa yang ada di baliknya. Nah, ini adalah contoh klasik dari apa yang disebut bandwagon fallacy, atau gampangnya, sesat pikir ikut-ikutan. Idenya simple. Kalau semua orang melakukannya, ya pasti itu hal yang benar atau bagus dong. Jadi, gimana triknya bekerja? Angka 99 miliar itu kan sebenarnya nggak bilang apa-apa soal rasa burgernya, apalagi nutrisinya. Itu murni angka popularitas. Triknya adalah memanfaatkan FOMO kita, alias fear of missing out. Otak kita secara otomatis langsung menyamakan populer dengan berkualitas, tanpa perlu bukti lebih lanjut. Oke, kita pindah ke contoh berikutnya yang juga umum banget. Pakai selebriti buat iklan. Contohnya, Taylor Swift yang jadi bintang iklan Diet Coke. Ini namanya appeal to authority fallacy. Sesat pikir yang logikanya kira-kira begini. Wah, orang terkenal ini kan hebat, dia pakai produk ini. Berarti produk ini pasti hebat juga. Disinilah logikanya putus. Keahlian Taylor Swift itu kan di musik, bukan ahli gizi. Jadi apa hubungannya kemampuannya bikin lagu hits dengan kualitas sebuah minuman? Sebenarnya nggak ada. Iklan ini cuma minjem kekaguman kita ke dia, terus ditempelin ke produknya. Nggak ada bukti apa-apa. Tentu aja sesat pikir ini nggak cuma ada di iklan produk ya. Coba kita lihat contoh lain yang sedikit lebih ekstrim, tapi justru jadi jelas banget polanya. Mungkin kamu pernah lihat iklan lucu dari DirecTV ini. Premisnya, saat TV kabelmu mati, kamu jadi marah. Jangan sampai kamu berakhir di selokan pinggir jalan. Tunggu dulu, gimana ceritanya dari TV kabel mati bisa berakhir di selokan? Jauh banget kan? Nah, ini dia yang namanya slippery slope fallacy atau sesat pikir lereng licin. Idenya adalah satu kejadian kecil yang kelihatannya sepele, dianggap bakal secara otomatis memicu rentetan kejadian buruk yang ujung-ujungnya jadi bencana besar. Rangkaian kejadian dari TV kabel mati sampai berakhir di selokan, ini jelas nggak masuk akal. Setiap langkahnya itu lompatan logika yang liar. Kalau di iklan ini tujuannya buat komedi. Tapi hati-hati, sesat pikir yang sama persis sering banget dipakai dalam argumen serius, misalnya politik, untuk menakut-nakuti kita supaya menolak sebuah ide tanpa alasan yang kuat. Oke, kita udah lihat beberapa contoh. Sekarang pertanyaan terbesarnya,
Kenapa kita harus peduli? Kenapa sih ngenalin sesat pikir ini penting banget? Saat kita buta sama sesat pikir, kita tuh kayak ngebuka pintu lebar-lebar buat manipulasi. Hasilnya, kita beli barang yang nggak kita butuhin terus nyesel. Kepercayaan kita pada sebuah merek jadi hilang. Dan yang lebih bahaya, kebiasaan ini bikin kita jadi lebih gampang kemakan argumen sesat di area lain yang lebih krusial. Misalnya soal kesehatan, keuangan, atau berita. Jadi poin utamanya bukan buat jadi jagoan debat yang bisa nyerang setiap argumen orang lain, tujuannya jauh lebih fundamental. Ini adalah alat pertahanan diri. Ini tentang membangun semacam filter di dalam pikiran kita untuk melindungi diri dari informasi yang sengaja dirancang buat menipu. Jebakan logika ini ada di mana-mana dan sering banget digunakan secara sengaja oleh mereka yang ingin mempengaruhi kita. Memahami cara kerjanya itu seperti ngasih kita kacamata X-ray buat melihat apa yang sebenarnya ada di balik sebuah argumen. Jadi, lain kali saat kamu nonton iklan, baca berita, atau dengar argumen politik, coba deh berhenti sejenak. Pertanyakan logikanya. Mungkin kamu bakal kaget dengan apa yang kamu temukan. Jadi, argumen apa yang akan kamu periksa ulang hari ini?